got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Wardatun Naila ingin membawakan materi tentang psikologi pendidikan yang berjudul dengan kepribadian manusia. Nah, di sini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan kepribadian manusia itu, ciri-cirinya seperti apa, kepribadian yang sehat itu gimana, yang tidak sehat itu gimana, terus itu manfaat kita belajar kepribadian ini apa. Di sini kita akan bahas semua teman-teman. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian manusia ini? Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Nah, dengan kata lain, kepribadian ini adalah perpaduan dari berbagai elemen yang membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Hal ini menciptakan respon yang dianggap benar sesuai dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkungan sosialnya. Keberagaman kepribadian ini menjadi setiap individu yang unik dengan cara berpikir dan bertindak yang berbeda-beda meskipun mereka berada dalam konteks lingkungan yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian. Yang pertama ada faktor genetik. Warisan genetik dari orang tua berperan dalam menentukan sifat-sifat tertentu seperti tingkat ekstroversi dan neurotisme. Yang kedua ada faktor lingkungan. Pengalaman dalam lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, dan budaya sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Pendidikan formal dan informal membentuk nilai-nilai serta cara berpikir individu. Yang terakhir, pengalaman individu. Peristiwa signifikan baik positif maupun negatif dapat membentuk cara individu beradaptasi dan berperilaku. Kemudian ada pembagian kepribadian manusia. Nah, di sini ada dua kepribadian. Yang pertama, kepribadian yang sehat itu gimana? Yang kedua, kepribadian yang tidak sehat itu gimana? Kepribadian yang sehat dapat menilai dirinya sendiri secara realistik, mampu menilai diri sendiri apa adanya dan jujur tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dan sebagainya. Terus mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik dan baik. Nah, ini tuh mampu menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang ia alami di kehidupannya. Mampu menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi apapun di kehidupannya itu sebagai sesuatu yang sempurna di mata orang lain. Kemudian mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Nah, dapat menilai keberhasilan yang diperoleh dan reaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, tidak angkuh apabila memperoleh prestasi yang cukup tinggi atau kesuksesan hidup yang baik. Terus jika mengalami kegagalan, dia tidak akan mengalami frustasi yang berlebihan, tetapi dengan sikap optimistiknya dan lebih tenang. Selanjutnya memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, dapat mengendalikan emosinya sendiri, berorientasi dengan tujuannya, dan berbahagia. Selanjutnya kepribadian yang tidak sehat, memicu pada manusia yang mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, stres atau depresi, tidak mampu untuk menghindar dari perilaku yang tergolong menyimpang ya, meskipun orang ini telah dihukum atau telah diperingati. Kebiasaan berbohong, hiperaktif, sulit tidur, atau kurang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, di sini teman-teman, tipe kepribadian seseorang ini terbagi menjadi dua lagi, yang seperti kita tahu ada ekstrovert dan introvert. Tipe ekstrovert, tipe kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seorang yang ekstrovert ini adalah mereka yang lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungan yang baru.
Sedangkan orang yang introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian yang ekstrovert, di mana perhatian seorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert lebih cenderung meliputi dengan kecemasannya, kekhawatirannya, rasa malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun itu sendiri. Nah, mereka ini lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya yang cukup tertutup. Kemudian di sini ada tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. Pertama ada sanguinis. Tipe kepribadian ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, dan individu yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki kepribadian ini mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. Tipe kepribadian sanguinis ini adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. Kemudian ada koleris. Nah, ini orang yang memiliki kepribadian yang biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Nah, mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka ini juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tidak memerlukan gerakan dari luar. Malahan, orang yang memiliki kepribadian koleris ini akan mempengaruhi lingkungannya secara dengan pendapat dan gagasannya, tujuan rencana, dan juga ambisnya yang tidak pernah habis. Kemudian di sini ada melankolis. Nah, ini adalah orang yang akan cenderung lebih suka berkorban, analisis, dan memiliki sifat yang emosi cukup sensitif. Seorang melankolis akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingin mereka. Akan tetapi, jika mereka merasa sedang murung, maka akan menjadi seseorang yang sangat antagonis. Dan yang terakhir ada phlegmatis. Nah, ini itu adalah seorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan dan tidak merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan yang paling menyenangkan. Bagi mereka yang memiliki kepribadian ini, hidup adalah sebuah gambaran dan mereka akan cenderung menjauhi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi mereka jarang terhasut dengan apapun yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah manfaat mengetahui kepribadian. Yang pertama ada memahami diri sendiri. Dengan mengetahui kepribadian membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sehingga dapat mengembangkan potensi secara optimal. Yang kedua meningkatkan hubungan sosial. Nah, dengan memahami kepribadian orang lain, memungkinkan individu berinteraksi lebih baik, menghindari konflik, dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, kesadaran akan kepribadian membantu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan diri sendiri, termasuk dalam memiliki karir dan lingkungan sosial yang tepat. Yang terakhir adalah mengelola stres dan emosi. Dengan memahami reaksi terhadap situasi tertentu, individu dapat mengelola stres dengan lebih efektif. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.